Yusuf putra Yakub, bagian 3. Takut akan Allah. Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Terakhir kali kita membaca, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dalam perjalanannya ke Mesir, Allah melindungi dia. Yusuf dibawa ke Mesir sekitar tahun ke-1900 sebelum Masehi. Ini sekitar 200 tahun setelah panggilan Abraham. Yusuf dibeli oleh Potifar, orang Mesir pegawai istana. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, Allah menyertai Yusuf. Allah menjadikannya berhasil dalam apapun yang dia kerjakan dan menjadikannya kepala yang mengurus sebuah keluarga besar. Yusuf sangat berkuasa di rumah itu. Namun, pada waktu dia sedang berhasil, Yusuf mengalami hal yang mencelakakannya, yang sekali lagi mengubah nasibnya. Dikatakan Yusuf adalah seorang yang manis sikapnya dan alok parasnya, sehingga istri Potifar tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ayat 8 dan 9. Perhatikan, Yusuf tidak berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar?" Tetapi Yusuf mengatakan, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf tidak ingin berdosa terhadap Allah. Di sini kita lihat bahwa Yusuf takut akan Allah. Seorang yang takut akan Allah akan menjauhi yang jahat. Ayub 1 ayat 1 mengatakan, ada seseorang yang tinggal di negeri Uz, namanya Ayub. Orang itu saleh dan benar, takut akan Allah, dan berpaling dari kejahatan. Tepatnya, karena Ayub takut akan Allah, maka ia menjauhi kejahatan. Persis seperti Yusuf yang takut akan Allah, maka ia menjauhi kejahatan. Di sisi lain, orang yang tidak takut akan Allah, dia tidak takut untuk berdosa. Dalam Mazmur 10 ayat 4 dikatakan demikian, orang fasik dengan membanggakan batang hidungnya tidak mencari Allah, seluruh pikirannya adalah tidak ada Allah. Orang yang tidak takut akan Allah akan berpikir bahwa berbuat dosa itu tidak masalah karena mereka menganggap Allah tidak tahu, Allah tidak ada. Dengan kata lain, mereka mengabaikan Allah. Perhatikan juga, tangan iblis sudah pasti ada di dalam peristiwa ini. Ketika iblis melihat bahwa keteguhan iman Yusuf tidak dapat dikalahkan dengan kesulitan-kesulitan dan derita dunia, yaitu pada saat Yusuf dicelakai saudara-saudaranya dengan dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak, iblis menyerangnya dengan kesenangan-kesenangan yang lembut dan mempesona, yang lebih menghancurkan daripada sebelumnya. Secara umum, kapanpun kita digoda untuk berbuat dosa, kita harus mempertimbangkan kejahatan besar yang ada di dalamnya. Perhatikanlah, jiwa-jiwa yang saleh sadar bahwa dosa itu melawan Allah, melawan hakikat dan kekuasaannya, melawan kasih dan rancangannya. Orang yang mengasihi Allah benar-benar membenci dosa. Karena alasan ini, sebagai orang percaya, kiranya setiap kita senantiasa sadar bahwa jika kita berdosa, maka kita melawan Allah. Allah sangat mengasihi kita
Dan kita pun hendaknya takut akan Allah, karena kita mengasihinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.